Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Zulkarnain dengan NIM 2019-30-258 akan membahas mesin kereta dan mesin kapal. Sejarah transformasi kereta api bermula di Inggris pada tahun 1630, yaitu dengan adanya pengangkutan batu bara dengan kereta yang ditarik kuda beroda besi berjalan pada bantalan kayu. Perkembangan berikutnya, balok kayu digantinya dengan besi. Selanjutnya, lokomotif adalah bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Biasanya lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Operator dari lokomotif disebut masinis. Masinis menjalankan kereta api berdasarkan perintah dari pusat pengendali perjalanan kereta api melalui sinyal yang terletak di pinggir jalur rel. Selanjutnya, klasifikasi kereta api berdasarkan propulsi tenaga penggerak. Yang pertama, kereta api uap merupakan cikal bakal mesin kereta api. Uap yang dihasilkan dari pemanasan air yang terletak di ketel uap digunakan untuk menggerakkan torak atau turbin, kemudian disalurkan ke roda. Selanjutnya, kereta diesel mekanis menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga yang kemudian ditransfer ke roda melalui transmisi mekanik lokomotif. Ini biasanya bertenaga kecil dan sangat jarang digunakan karena keterbatasan kemampuan dari transmisi mekanis dari mentransfer daya. Yang ketiga, kereta diesel elektrik merupakan lokomotif yang paling banyak populasinya. Mesin diesel dipakai untuk memutar generator agar mendapatkan energi listrik. Listrik tersebut dipakai untuk menggerakkan motor listrik besar yang langsung menggerakkan roda. Yang keempat, lokomotif diesel hidrolik. Lokomotif ini menggunakan tenaga mesin diesel untuk memompa oli dan selanjutnya disalurkan ke perangkat hidrolis untuk menggerakkan roda. Lokomotif ini tidak sepopuler lokomotif diesel elektrik karena perawatan dan kemungkinan terjadi problem besar. Lokomotif listrik. Lokomotif ini adalah lokomotif yang paling populer. Prinsip kerjanya hampir sama dengan lokomotif diesel elektrik, tetapi tidak menghasilkan listrik sendiri. Listriknya diperoleh dari kabel transmisi di atas jalur kereta api. Jangkauan lokomotif ini terbatas hanya pada jalur yang tersedia jaringan transmisi listrik menyuplai tenaga. Dan inilah gambarnya. Selanjutnya, mesin kapal. Latar belakang mesin kapal. Mesin yang digunakan untuk menggerakkan kapal atau yang bisa kita sebut mesin induk. Untuk kelancaran operasional kapal maka diperlukan perawatan yang terencana pada setiap bagian mesin induk. Mesin induk adalah mesin yang menggunakan sistem pembakaran sebagai sumber tenaga. Tenaga ini berasal dari campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar. Untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna, salah satu aspek yang sangat penting adalah tersedianya udara yang cukup menuju ke silinder. Salah satu bagian dari motor yang terkait langsung dan berfungsi sebagai pompa udara adalah bagian pompa udara dalam proses pembakaran adalah turbocharger. Pada mesin diesel dipasang turbocharger bertujuan untuk memasukkan udara sebanyak-banyaknya ke dalam silinder dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer. Turbocharger merupakan suatu alat yang berfungsi untuk
untuk suatu alat yang digunakan untuk menyuplai udara sebanyak-banyaknya ke dalam ruang bakar. Macam-macam jenis mesin penggerak kapal. Mesin uap torak. Mesin uap torak memiliki beberapa keuntungan, diantaranya mudah pemakaian dan pengontrolan, mudah berputar balik, reserving, dan mempunyai kecepatan putar yang sama. Biasanya yang dipakai pada mesin uap torak adalah mesin triple expansion berlinder 3 atau mesin double compound. Yang kedua, turbin uap. Yang ketiga, motor pembakaran dalam. Motor pembakaran dalam biasa digunakan pada perahu yang menggunakan motor tempel, dan untuk tenaga yang lebih besar digunakan mesin diesel yang dibuat dalam suatu unit yang besar. Dengan penggunaan turbocharger untuk supercharging, maka beratnya dapat diperkecil dan tenaga dapat dilipat gandakan. Yang keempat, nuklil. Nuklil digunakan sebagai mesin penggerak kapal dengan cara memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari reaksi untuk memasukkan air, sehingga uap dari air tersebut menggerakkan turbin. Dan seperti inilah gambaran mesin kapal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.